Bismillahirrahmanirrahim. Malam ini kita akan bahas kelanjutan kitab Ibanah wal Ifadah, yaitu kitab tentang haid, nifas, istihadah menurut mazhab Imam Syafi'i. Pertemuan sebelumnya kita sudah jelaskan tentang masalah damul haid, darah haid secara syariat, yaitu damu jibilatin, darah karakter, yakhruju min aqsar rahimil mar'ati ala sabili siha min ghairi sababin fi awqatin ma'lumah, yang keluar dari bagian dari rahim wanita bagian paling tinggi atau paling atas dalam keadaan sehat tanpa sebab dalam beberapa waktu yang telah diketahui. Malam ini kita akan bahas tentang darah nifas. Yang pertama yang perlu kita pahami, apa itu darah nifas? Ta'rifun nifas, definisi nifas adalah an-nifasu huwa ad-damul al-khariju ba'da faragir rahmi. Nifas adalah darah yang keluar setelah rahim kosong dari minal hamli, dari kandungan. Itu nifas. Berarti darah yang keluar setelah melahirkan, setelah bayi keluar, itu namanya darah nifas. Kemudian misalnya setelah bayi lahir, darah ternyata tidak keluar, keluarnya nanti 10 hari, atau nanti setelah 15 hari, atau 20 hari setelah kelahiran. Apakah itu nifas atau haid? Nah, nanti kita akan bahas pada babnya, ya kan? Kalau kita bahas sekarang kan kalian nggak penasaran. Kemudian, jadi penjelasan nifas seperti tadi. Nifas ialah darah yang keluar setelah rahim kosong dari kandungan, walaupun hanya berupa segumpal daging atau segumpal darah yang memiliki bentuk sempurna, di mana menurut ahli kandungan itu adalah proses awal penciptaan manusia. Jadi misalnya kalau kandungan itu tidak sempurna, misalnya masih berupa daging atau segumpal darah, kemudian keguguran keluar, darah yang mengiringi setelah itu berarti termasuk darah nifas. Paham ya? Yang penting menurut ahli, segumpal daging dan segumpal darah itu adalah proses awal terciptanya manusia. Cuman kalau ujuk-ujuk langsung keluar darah gitu aja, segumpal darah, kita belum pernah nikah misalnya, belum pernah hubungan suami istri, itu cuman darah penyakit. Jangan sampai, wah ini nifas nih. Emang kapan hubungannya? Kemudian darah nifas, kenapa darah nifas itu disebut nifas? Nifas itu akar katanya dari nafsun. Nafsun itu artinya adalah jiwa. Itu ada di situ. Makanya nifas dinamakan darah nifas karena nifas itu akar katanya dari nafsun. Paham ya? Wa innama sumiyan nifasu nifasan li khurujihi ba'da nafsi. Ya. Darah nifas itu disebut sebagai nifas karena darah itu keluar setelah nafas, setelah jiwa, setelah bayi. Kemudian selanjutnya al-aslu fin nifas, dalil tentang nifas, yaitu hadis yang diriwayatkan oleh Ummu Salamah radhiyallahu anha. Beliau berkata, kanatin nufasa'u ala ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, para wanita yang mengalami nifas di masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tat'udu arba'ina yauman au arba'ina lailatan. Mereka berdiam diri, maksudnya tidak melakukan ibadah
tidak sholat, atau ketika bulan Ramadan dia tidak puasa selama 40 hari atau 40 malam. Hadis ini menunjukkan bahwa yang dimaksud 40 hari itu adalah batas golib. Jadi rata-rata orang nifas itu 40 hari. Ya, rata-rata orang nifas itu 40 hari. Wa amma aqalluhu fahuwa lahdhah. Sedangkan nifas, masa nifas minimal itu lahdhah, secuil atau setetes darah. Jadi setelah melahirkan kemudian keluar darah sedikit, setelah itu suci bersih, maka nifasnya berarti cuman secuil, setetes tadi itu. Setelah itu bagaimana? Sudah wajib sholat. Rata-rata nifas itu masa nifas itu rata-rata 40 hari. Kemudian paling sedikit minimal itu setetes. Wa aksaruhu fahuwa sittuna yauman. Sedangkan masa nifas maksimal paling banyak adalah 60 hari. Misalnya setelah 60 hari berarti itu sudah bukan nifas. Jadi ada 3 ya. Ada waktu minimal itu cuma setetes. Kemudian waktu golib, waktu rata-rata yaitu 40 hari. Kemudian waktu maksimal itu 60 hari. Kalau ada wanita yang keluar darah setelah melahirkan hanya 1 hari 1 malam misalnya, kemudian suci, sudah, berarti dia sudah wajib melakukan sholat. Tidak harus menunggu 60 hari. Orang-orang kan biasanya kaprahnya kan begitu. Nifas berapa hari? 60 hari. Padahal itu yang disebutin waktu maksimalnya. Nggak harus nunggu 60 hari. Kalau darah sudah berhenti, berarti nifas sudah selesai. Kalau selesai berarti sholat sudah wajib. Paham ya? Itu waktunya. Kalau kemarin haid kan beda. Kalau haid waktu minimal sehari semalam atau 24 jam. Kemudian waktu golib rata-rata itu 6 atau 7 hari. Kemudian waktu maksimalnya 15 hari. Lebih dari itu berarti sudah bukan haid. Nifas juga begitu. Nifas minimal setetes, rata-rata 40 hari, maksimal 60 hari. Lebih dari itu berarti sudah bukan nifas. Ini penting kalian ingat karena ini berkaitan dengan wajib tidaknya kalian melakukan ibadah seperti ibadah sholat, baca Al-Quran, puasa, dan lain sebagainya ya. Harus dipaham. Udah, kemudian selanjutnya istihadah. Istihadah itu yang pertama yang harus kita pahami adalah definisinya istihadah itu seperti apa. Al-istihadatu damun yakhruju min adnar rahmi. Istihadah adalah darah yang keluar dari rahim bagian paling rendah atau paling bawah. Fi ghairi ayyamil haidi wan nifas, di selain hari haid dan nifas. Kalau kemarin definisi haid itu keluar darah haid dari bagian paling tinggi rahim, ya. Kalau istihadah itu bagian rahim paling rendah atau paling bawah. Di selain hari haid dan hari nifas. Berarti kalau darah haid sudah lewat maksimal, kemudian nifas lewat waktu maksimal, berarti darah selebihnya itu adalah darah istihadah atau darah penyakit. Paham? Kemudian selanjutnya penjelasan darah yang ketiga dan yang terakhir dari darah yang keluar dari kemaluan wanita adalah darah istihadah. Darah ini juga disebut darah fasad atau darah penyakit.
ia adalah darah yang keluar dari bagian bawah rahim. Beda halnya dengan darah haid, ia keluar dari bagian atas atau bagian paling tinggi rahim. Darah istihadah keluar pada selain hari-hari haid dan nifas. Maksudnya, kami tidak menghukumi setiap darah adalah darah haid dan tidak semua darah adalah darah nifas. Namun ada pula darah istihadah yang memiliki beberapa hukum yang nanti kita akan bahas. Jadi istihadah itu begitu. Makanya darah wanita itu secara umum ada 3. Yang pertama darah haid, yang kedua darah nifas, kemudian yang ketiga darah istihadah. Tidak semua darah yang keluar dari kemaluan wanita itu disebut haid. Tidak semua. Nanti juga ada karakternya, darah yang keluar itu seperti apa. Tidak semua darah yang keluar dari kemaluan itu dinamakan darah nifas. Ada juga darah itu namanya darah istihadah. Kalau darah istihadah bagaimana hukumnya? Hukumnya nanti kita akan jelaskan. Yang penting ketika kita sudah haid atau keluar darah nifas, berarti semua kewajiban itu tidak boleh dilakukan atau haram dilakukan. Itu yang perlu kalian ketahui. Adakah dalilnya? Dalil istihadah? Ada. Dalil istihadah yang pertama yaitu dalil dari Fatimah, dari hadis dari Fatimah binti Abu Hubaysh. Dia keluar darah di waktu yang tidak biasa. Maka Nabi SAW bersabda, "Idza kana damul haidi fa innahu damun aswad yu'raf." Kata Nabi, apabila darah haid maka ia berwarna hitam, dapat diketahui. Idza kana dzalika fa amsiki anis shalah. Jika demikian darahnya berarti janganlah kamu salat. Fa idza kana al-akhar, namun jika darahnya tidak seperti itu, tidak hitam dan diketahui sifat-sifatnya, fatawaddai wa shalli fa innama huwa irkun, maka wudhulah dan sholatlah, karena sesungguhnya darah itu adalah darah dari urat yang terputus. Jadi itu bukan darah haid. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, hadis yang menunjukkan tentang darah istihadah adalah hadis dari riwayat Aisyah radhiyallahu anha. Dia berkata, "Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, inni ustahadu fala adhuru. Afada'us shalah." Wahai Rasulullah, kata Siti Aisyah, aku keluar darah belum juga suci, apakah aku meninggalkan sholat? Rasulullah menjawab, la innama dzalika irkun. Tidak, tetap wajib melakukan sholat, karena darah itu adalah darah yang disebabkan oleh urat yang terputus. Walaysa bihaidatin, kata Nabi, darah itu bukan darah haid. Fa idza aqbalatil haidatu fatruki sholata. Apabila darah haid datang, maka tinggalkanlah sholat. Fa idza dhahaba qadruha faghsili ankid dama wa shalli. Namun apabila kadarnya sudah hilang, darahnya terputus, bersih, faghsili ankid dama, maka bersihkanlah darah dari badanmu, maksudnya adalah mandi besar. Kemudian wasolli, dan sholatlah. Ini hadis yang menunjukkan tentang adanya darah haid. Paham ya? Apabila Anda mengetahui pembahasan sebelumnya, maka Anda mengetahui bahwa darah yang keluar dari kemaluan itu adalah salah satu macam dari 3 macam darah. Ada kalanya darah haid atau nifas atau istihadah. Jadi intinya itu darah yang 3 itu nanti yang kita akan bahas. Apa saja yang tidak boleh dilakukan orang yang sedang haid dan sedang nifas. Kemudian bagaimana dengan orang yang sedang istihadah. Kemudian misalnya bagaimana nanti kalau sudah darah nifas berhenti, kemudian dapat 2-3 hari keluar lagi. Keluar darah lagi. Apakah itu termasuk darah nifas atau darah haid? Atau dibalik. Setelah darah haid, misalnya setelah darah haid kemudian dia lahir, apa darah setelahnya itu nifas atau haid? Ya, karena menurut pendapat yang kuat dari Imam Syafi'i, orang yang hamil itu masih memungkinkan untuk keluar darah haid, masih memungkinkan untuk keluar darah haid. Nanti kita akan bahas itu dalam pertemuan berikutnya. Paham ya?
Ada pertanyaan nggak? Nggak usah nanya yang kayak tadi. Nanya kayak tadi kan itu nanti kan kita akan bahas. Nanya sekarang kalian mau selesai semua berarti. Terkait dengan definisinya, pokoknya kalian yang perlu dipahami itu kalau darah haid itu seperti apa, kemudian darah nifas definisinya seperti apa, kemudian darah istihadah itu definisinya seperti apa. Kalian pahami definisi 3 darah ini, maka nanti kalian juga akan bisa memahami, bisa membedakan mana darah haid, mana darah nifas, dan mana darah istihadah. Kalau darah nifas gampang tandanya, apa? Keluar bayi. Pokoknya setelah melahirkan itu darah nifas. Baik itu bayinya utuh atau tidak sempurna, atau hanya berupa darah gumpal, atau hanya berupa segumpal daging. Itu semua termasuk darah nifas. Makanya kalau ada saudara atau tetangga atau kalian nanti kalau sudah nikah kemudian hamil ternyata gagal, itu tetap keluar darahnya itu darah nifas, kalian tidak boleh melakukan ibadah. Ya. Tapi nggak usah buru-buru sekarang, nanti aja, ya. Buru-buru pengen praktekin apa Ustaz? Udah paham? Udah, doa Quran. Allahumma arhamna bil Quran waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa Allahumma dzakirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.